Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Oke, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Amin, amin, amin. Hari Minggu ya. Sekarang selamat weekend. Selamat weekend ya buat semua yang libur kerja. Barangkali menikmati saat santai bersama keluarga ya. Oke, di informasi Pi Network kali ini ada hal yang gue katakan sih cukup seru, terus juga menarik, tapi cukup sulit untuk ditafsirkan, dan lagi pokoknya ini keren, tapi gimana ya, gue susah ngejelasinnya gitu. Jadi gue nggak ngada-ngada, yang jelas itu ya gitu. Dan ini informasinya kan dari tanggal 9 Juni situ, 2 hari yang lalu ya, karena sekarang tanggal 11 Juni tuh. Gue simpen, kata gue ini apa maksudnya ya. Pertama gue sedikit nggak ngerti gitu, bingung. Dan ternyata setelah gua save seperti biasa ya, karena informasi Pi Network itu kan bertahap ya, seperti itulah kira-kira. Akhirnya nyusul informasi berikutnya yang gua rasa itu menjadi sebuah clue atau petunjuk ya gitu. Oke, kita bisa sama-sama di sini untuk awal ya. Ini karena tanggal 9, 2 hari yang lalu ya. Kita bisa baca di sini dari Pinus Media, masuk ke ekosistem testnet dari PiNet. Pelajari tentang aplikasi terbaru yang diluncurkan oleh Picor Team dan lihat apakah ada yang Anda suka. Kata gue ini di situ tertulis jelas loh, pelajari tentang aplikasi terbaru yang diluncurkan oleh Picor Team. Kata gue kan yang namanya aplikasi atau ruangnya Core Team itu kan jelas sebenarnya minepi.com. Semua pioner itu wajib tahu dan harusnya sudah tahu ya. Tapi di sini dijelaskan ada aplikasi terbaru yang diluncurkan oleh Picor Team dan lihat apakah ada yang Anda suka. Oke, gue nggak berhenti di sini karena gue langsung OTW ke PiNet itu ya, ekosistem pinet.com. Nah, di sini bakal nanti ada penjelasan yang wow banget lah pokoknya ya. Nih, kita diarahkan di sini, bahkan loh, ini kan gue masuk nggak dari browser ya, dari Twitter itu. Nanti akan ada penjelasannya. Oke, kita lihat di sini ya, apa sih namanya, cuplikan-cuplikannya tuh. Ini jelas banget aplikasi testnet tuh, testnet apps ya, aplikasi testnet. Nah, ini gue sempat bingung awalnya, kok di PiNet gitu kan, ini aplikasi terbaru dari Core Team. Maksudnya apa tuh? Voice of Opai juga ada di sini juga gitu. Aduh, gua nggak ngerti. Sampai gue cari di sini tuh PiNet ya kan. Kirain gua tuh apa gitu loh, aplikasi yang ada di urutan sini. Ternyata bukan, ternyata ya ini lah. PiNet itu aplikasi terbaru. Terus karena gua berarti bener, ini berarti yang disebut PiNet ya kan, atau ekosistem testnet. Gua nggak ngerti ya kan, karena kita tahu kan testnet itu ada di Pi browser ya, tapi ini kok kemana? Gua simpen ya kan. Setelah gua simpen ya, udah ya. Nah, nemu juga gua clue-nya di sini, nemu juga jelasnya ya. Tampilan pinet.com
browser yang dapat diakses dari Google. Itu kata gue, oh dari Google, ya kan? Waktu dulu memang sempet juga gitu loh, bisa dikatakan itu dari browser terus ke Google, dari Googleku terus ke browser. Kirain gua ya waktu itu sama saudara gua Pak Iwan, biasa itu sering banget mempelajari tentang ini gitu. Wah, ini mah bukan dari core team kata gitu kan. Karena apa? Karena kan core team kan jelas // gitu ya. Nah, tapi kenapa kok ini diresmikan mungkin oleh core team gitu? Itu yang sampai dibilang aplikasi terbaru. Kita lihat. Nah, terus di sini ada yang lebih jelas lagi. Entahlah katanya, tapi waktu situs Pinet.com ada masalah, Pinet.com menjadi situs Pi Network sementara, dan pernah saya akses Pinet.com diarahkan ke Minepi.com gitu. Nah, kalau menurut gua ya, yang gue tahu nih sementara atau sekarang ini gitu, itu Minepi.com juga waktu itu ada masalah mungkin menurut ini yang membuat statement ini ya. Tapi sebenarnya itu bisa diakses, bahkan dia sampai bilang entahlah karena emang bener, mungkin maksud dia tuh bingung ya, kok kenapa dari Pinet gitu kan, seharusnya kan Minepi.com, tapi dikatakan di situ, dan pernah saya akses Pinet.com diarahkan ke Minepi.com. Kalau misalkan Minepi.com itu ada masalah, otomatis tidak bisa diakses dong. Di situ cluenya. Ternyata Pinet.com dan Minepi.com ini satu link lah ya, dikatakan sama-sama dari core team. Oke. Terus apa Mang yang bisa dikatakan yang tadi dibilang menarik, seru, pokoknya akan cukup membingungkan, sulit ditafsirkan? Oke. Kita masuk ke yang lagi rame di Twitter, yaitu ada bisa dikatakan ya, ini gua sampai nggak tahu harus ngomong apa. Semoga Pioner bisa memahami ya apa yang gua sampaikan gitu. Jadi detail katanya ini dari Jatin Gupta ya, detail akan segera keluar tentang bagaimana aplikasi di luar browser akan berinteraksi dengannya. Retweet agar orang lain tahu. Oke. Di sini ada ininya ya, nanti kita coba terjemahkan biar sama-sama jelas ya. Biar sama-sama jelas bisa kita baca. Oke, sebentar kita atur dulu. Nah, ini udah kayaknya ya. Nah, di sini kita baca sama-sama ya. Oke. Ini CryptoGing ya. Ini sering banget akurat gitu. Gue nggak tahu apa ini salah satu core team, tapi rame di Twitter ini semua posting ini gitu kan. Karena jangan-jangan ada hubungannya gitu loh dengan yang tadi gue maksud. Itu yang kerennya gitu loh. Karena Pinet bisa diakses dari Google. Nah, ini dikatakan ada di luar browser. Ya kan? Nih, kita baca sama-sama ya. Oke. Hari ini pukul 15.30, nggak tahu tanggal berapa, pokoknya yang jelas baru tadilah gue dapat itu ya. Terus ini browser Pi tidak diharuskan ya, kita harus benar-benar detail nih bacanya ya. Browser Pi tidak diharuskan untuk berinteraksi dengan blockchain Pi. Inilah mengapa ada pengembang yang telah mengerjakan NFT di testnet ketika dukungan NFT tidak diberikan di browser Pi atau PSDK ya, karena Horizon API Open Network akan terbuka dan siapapun akan dapat memanfaatkan fungsionalitas penuh dari blockchain jika mereka mau. Ini jelas banget ya, sekali lagi open network akan terbuka dan siapapun akan dapat memanfaatkan fungsionalitas penuh dari blockchain jika mereka mau. Oke. Namun
Fibroser diperlukan untuk berinteraksi dengan PSDK, dan jika pengembang ingin memanfaatkan VBlockchain dan komunitas pioner, maka mereka perlu mengembangkan aplikasi mereka untuk bekerja di dalam Fibroser. Kami sedang mengerjakan metode untuk memungkinkan interaksi di luar Fibroser dan detailnya akan segera hadir. Oke, gua ini ingat banget ke beberapa minggu lalu banyak apa sih namanya, kita tahu ya, kayak Edi Kabas gitu kan, yang stay selalu di channel Mang Adun pasti tahu dah. Edi Kabas banyak jatin gue, pokoknya yang udah sering transaksi gitu kan. Itu kan Amazon mana tuh, Edi Kabas tuh transaksi sama Amazon dan jelas pakai Pi, ya kan. Nah itu kan apa ada di Fibroser? Itu pertanyaannya kan, tidak ada ya, yang gua tahu nggak ada Amazon di Fibroser. Nah, jangan-jangan gitu loh, yang dimaksud dari statement ini gitu, itu benar-benar utilitas itu akan bisa masuk ke blockchain gitu kan, tanpa harus ada di Fibroser. Dan ini yang dimaksud dengan open network akan terbuka dan siapapun akan dapat memanfaatkan. Karena untuk sementara ini kan hanya baru beberapa saja ya yang bisa memanfaatkan. Tapi setelah misalkan open network gitu ya, atau jaringan dibuka, gua nggak bisa ngebayangin dah kalau emang ini bener adanya. Berarti kan emang akan bisa berinteraksi penuh loh gitu, akan banyak transaksi mungkin seperti itu. Cuman nih cluenya di sini gitu kan. Jadi kami sedang mengerjakan metode untuk memungkinkan interaksi di luar Fibroser dan detailnya akan segera hadir. Kita tunggu saja ya, karena gini, pertama harga GCP ya kan yang gua pertanyakan itu gitu. Terus semacam kekompakan pedagang, karena kalau misalkan open network atau jaringan dibuka bisa saja kapan saja kan gitu. Cuman kan masalahnya harganya nih GCP atau enggak, atau apakah tidak harus menunggu GCP karena core team didesak terus soal open mainnet itu. Ini pembahasan berat-berat sedap ya. Gimana gitu loh, seru. Terus ini bahkan Pinus juga pokoknya lagi rame lah. Ini tadi Jatin Gupta, terus Pinus juga sama gitu. Core Team sedang mengerjakan cara untuk memungkinkan interaksi di luar Fibroser. Detailnya akan segera hadir. Gue jadi gak sabar nih, pengen tahu detailnya tuh gimana gitu kan. Nah, terus ada beberapa dari komentar di dalam sini yang gue ambil ya, untuk tambahan informasi kita. Nah ini dari siapa itu, Cryptosin ya, Cryptosin One lah pokoknya gitu. Pernyataan ini sepertinya pada saat pengembang dapat berinteraksi dengan blockchain di luar browser Pi, open mainnet sudah tersedia, yang berarti segera. Disebutkan di sana juga open mainnet segera. Ini karena emang kita tahu ya, open mainnet itu tidak bisa dielakkan lah, harus tetap terjadi gitu kan. Cuman kan gimana ya, ini makanya yang bikin penasaran itu cara core team gitu loh. Nanti bakal gua bahas lah di info sip ya gitu, yang video berikutnya, karena kan itu dashboard juga ada tampilan baru juga gitu kan. Terus ada hal yang disampaikan core team yang pengen gua bahas di sana gitu. Nanti ada kelanjutannya ya, makanya stay selalu di channel Mang Adun deh. Oke, terus nah ini ada yang menarik, gua sengaja ambil ke sini. Ini kalau soal cewek, Mas Broso ini senang banget nih. Itu dari siapa itu? Cehmani 99 ya. Katanya ketika datang untuk datang ya.
Itu gua jujur kurang paham, karena kan gini, bahasa orang sana kan nggak beda lah sama bahasa kita sehari-hari, penuh dengan apa ya, ya beda lah gitu intinya. Terus pengumuman langsung pada dasarnya adalah 3 bulan sebelum ada pergerakan atau sebelum ada gerakan apapun. Nah, pada dasarnya nih ya, itu ini ngingetin banget sama gue yang sering gue peranyakan, itu sering banget gue bahas. Itu kan testnet ya, testnet nih udah jelas waktu itu kalau tidak salah dari bulan Juni, Maret, April, Maret, April, Mei, Juni lah, pokoknya sekitaran itu 3 bulan. Ini dijelas banget ya, di sini dikatakan pada dasarnya adalah 3 bulan sebelum ada gerak apapun. Jadi mungkin maksudnya nih testnet yang di P-browser gitu kan, segitu banyaknya utilitas gitu loh, core team pusing gitu kan, gerakannya mana, udah 3 bulan itu. Makanya itu mungkin menurut gue salah satu penyebab kenapa core team harus melakukan lagi hackathon gitu kan, karena aplikasi yang di testnet itu yang tadi ya, yang ini kan dari nih aplikasi sebanyak ini Barter dan pokoknya banyak banget. Ini kok mana gitu loh, mana gerakannya mana itu. Apakah mereka memang tidak mau dengan peraturan dan aturan yang akan diterapkan oleh core team? Karena waktu itu nih core team sempat bilang kalau misalkan utilitas yang tergabung di testnet ini tidak mau mengikuti aturan dan peraturan core team, ya mohon maaf kalau core team tendang dari V-browser atau dari P-network ya, kayak gitu. Nah, cuman ini feeling gua nih ya, cuma kayaknya nih kan kita tahu P-network tidak mungkin terjadi tanpa adanya komunitas dan utilitas ya. Utilitas ada, cuman mereka kan ngeyel dengan harga GCP, walaupun banyak yang dirugikan. Banyak komunitas yang sudah melakukan GCP itu perang dengan harga serok lah, yang sering gue bilang seperti itu. Sama-sama kuat. Gue nggak ngerti deh gimana nanti caranya core team nih supaya membuat kompak harga GCP, sementara ini nanti bisa diakses di luar P-browser. Oke, itu menarik banget buat kita ikutin ya. Pokoknya sampai tadi Pinyus mengatakan itu mana tadi? Nah ini detailnya akan segera hadir. Ini asli, gue jujur penasaran karena kan kita tahu core team didesak terus masalah QAC, terus masalah migrasi, dan masalah open mainnet gitu, khususnya karena sudah lama banget gitu kan. Banyak kabar yang beredar katanya kalau koin digital mah di mana-mana juga 4 tahun mah udah matang harusnya gitu. Cuman kan kalau P-network itu mata uang digital, fisiknya koin digital ya, seperti yang sering gue bilang. Tapi secara pemaknaan atau fungsionalnya yaitu sebagai mata uang digital. Itu bedanya. Kenapa sampai jadi lama seolah-olah belibet ya. Itu kan core team juga sebenarnya tidak ingin seperti itu. Tapi seperti yang pernah gua bahas di buku putihnya core team, akan banyak tikungan yang tidak terduga. Itu loh. Kalau nggak salah di situ Cheng Diopan yang ngomong ya, Dokter Cheng Diopan gitu loh. Dan mungkin ini gitu yang dimaksud di situ, akan banyak tikungan yang tidak terduga tuh. Gua asli deh. Oke ya. Semoga informasi ini benar-benar ada kelanjutannya, terus sama pioner semua bisa dipahami gitu kan, bahwasanya aplikasi yang sedang dikembangkan oleh core team yaitu P-net gitu, itu ada di luar
atau testnet ya, testnet aplikasi itu ada di luar vBrowser juga gitu, tapi tetap terhubung dengan minepi.com ya, atau bisa nantinya itu interaksi gitu. Pokoknya seperti itulah. Gua tidak bisa menjabarkan karena itu bukan bagian gua, cuman gua menyampaikan secara simpelnya saja ya. Dan kalau misalkan ini benar terjadi gitu loh, seperti yang dikatakan di sini yang tadi kita baca sama-sama itu, open network akan terbuka dan siapapun akan dapat memanfaatkan fungsionalitas penuh dari blockchain jika mereka mau. Oke, nah detailnya kata Pinus tadi nanti kita lihat saja ya. Nah, sementara di sini dikatakan kami sedang mengerjakan metode untuk memungkinkan interaksi di luar vBrowser dan detailnya akan segera hadir. Oke ya. Kalau misalkan ada yang penasaran, kita sama-sama penasaran. Gue asli penasaran banget karena yang gue tahu emang itu mana utilitas yang testnet itu. Aduh, ya kasihan core team, kasihan. Oke, kita sama-sama doakan core team, sama-sama doakan utilitas ya. Semoga diberikan kuat ya. Oke. Yang jelas ini informasinya terus berkembang dan core team terus mengerjakan hal-hal semacam ini untuk lebih lebih mantap lagi dan lebih aman dan sebagainya lah. Banyak hal yang core team ingin sampaikan sebenarnya gitu loh. Oke, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjut lagi ya, perkembangannya bisa tetap kita ikuti. Barangkali ada yang mau disampaikan atau bagaimana nih menurut pioner yang lain gitu kan, informasi ini gitu. Karena gue sendiri nih menurut gue seru, menarik, misterius, itu intinya misterius ya. Aduh, seru deh pokoknya. Oke. Thank you buat yang biasa stay selalu di channel Mang Adun ya. Oke, gua nggak akan berhenti terus memberikan informasi yang ajib-ajib lah. Kalau yang ya biasa-biasa aja mah nggak aneh, dan pembahasan gua nggak bakalan muter di situ aja ya. Ingat itu, gua nggak betah kalau misalkan pembahasan tuh di situ aja, nggak bisa gua kalau kayak gitu. Oke. Dan buat yang baru gabung nih, selamat bergabung ya. Thank you buat yang like, comment, subscribe. Oke, yang hadir selalu, yang stay selalu, terima kasih. Nanti bakal gue lanjut lagi di informasi atau video-video berikutnya ya. Kalau misalkan ada yang dikira bermanfaat nih video gue, ya bisa di-share aja gitu ya, ke tetangga nggak apa-apa, atau ke grup-grup WhatsApp. Ke mana aja terserah ya, ke mantan juga boleh. Oke, thank you. Gue Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Kalau misalkan gue ada salah kata, salah tafsir, tolong diluruskan ya. Informasi ini gue juga sama-sama belajar ya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.